Halo semuanya, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe ya supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk kita mulai. Di tanah Jawa yang syarat dengan warisan leluhur, ada banyak rahasia yang tak pernah benar-benar hilang ditelan zaman. Dari bisikan angin malam, dari cerita yang diturunkan secara turun-temurun, hingga dari kitab-kitab primbon kuno, semua menyimpan satu pesan yang sama. Tidak semua manusia dilahirkan dengan takdir yang biasa. Dan di antara sekian banyak weton yang dikenal dalam perhitungan Jawa, ada satu yang selalu diselimuti aura misteri. Weton Pon. Banyak orang menganggapnya sekadar hari lahir biasa. Namun bagi mereka yang memahami ilmu primbon, weton Pon adalah pertanda. Sebuah tanda bahwa seseorang membawa energi yang berbeda sejak ia pertama kali membuka mata di dunia ini. Konon, orang yang lahir di weton Pon tidak hanya membawa nasib, tetapi juga sesuatu yang ikut lahir bersamanya. Sesuatu yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Sejak kecil, mereka sering mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan oleh logika. Ada yang merasa selalu selamat dari bahaya yang seharusnya mencelakakan. Ada pula yang mengaku sering mendapatkan kemudahan hidup yang datang begitu saja, tanpa usaha yang sebanding. Seolah-olah, ada kekuatan tak kasat mata yang membuka jalan. Namun anehnya, keberuntungan itu tidak pernah benar-benar terasa ringan. Di balik rezeki yang mengalir, ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang mengawasi. Seperti ada yang selalu mengikuti kemanapun mereka pergi. Inilah awal mula munculnya istilah yang membuat banyak orang merinding. Dikutuk kaya seumur hidup. Sebuah ungkapan yang terdengar indah, tapi menyimpan makna yang dalam dan gelap. Karena kekayaan yang datang bukan sekadar hasil kerja keras. Bukan pula semata-mata keberuntungan biasa. Tapi seperti sudah ditakdirkan. Bahkan sebelum mereka lahir ke dunia. Dalam kepercayaan primbon Jawa, kondisi ini sering dikaitkan dengan adanya pendamping gaib, atau yang dikenal sebagai hodam. Bukan hodam hasil ritual, bukan pula hasil perjanjian manusia dengan makhluk gaib, melainkan hodam yang sudah melekat. Sejak jiwa itu diturunkan ke bumi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kehadiran hodam ini tidak bisa ditolak. Ia bukan pilihan, ia bukan sesuatu yang bisa dihindari, melainkan bagian dari jalan hidup yang harus dijalani. Inilah yang membuat weton Pon selalu menjadi bahan perbincangan. Di satu sisi, ia dianggap membawa keberuntungan luar biasa. Namun di sisi lain, ia juga menyimpan beban yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah benar mereka yang lahir di weton Pon memang ditakdirkan untuk hidup dalam limpahan rezeki? Ataukah semua ini hanyalah bagian dari misteri yang belum terpecahkan? Dan jika memang ada kekuatan gaib yang menyertai, siapakah sebenarnya sosok yang berjalan di balik bayang-bayang itu? Dalam kepercayaan Jawa kuno, setiap manusia yang lahir ke dunia tidak pernah datang dalam keadaan kosong. Mereka membawa energi, membawa garis takdir, dan membawa jejak kekuatan yang telah ditentukan jauh sebelum kehidupan dimulai. Salah satu cara untuk membaca jejak tersebut adalah melalui perhitungan weton. Sebuah sistem kuno yang tidak hanya menghitung hari lahir, tetapi juga mengungkap karakter, nasib, hingga keterkaitan seseorang dengan alam gaib. Dan di antara semua pasaran yang ada, Legi, Pahing, Wage, Kliwon, Pon memiliki posisi yang sangat unik. Pon dikenal memiliki nilai Neptu 7. Dalam ilmu primbon, angka 7 bukanlah angka biasa. Ia dianggap sebagai simbol keseimbangan antara dua dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Angka ini dipercaya sebagai jembatan energi. Artinya, seseorang yang lahir di bawah naungan Pon memiliki potensi alami untuk terhubung dengan dimensi yang tidak semua orang bisa rasakan. Energi ini tidak selalu terlihat secara kasat mata. Ia bekerja secara halus, perlahan, namun pasti. Sejak kecil, pemilik weton Pon seringkali menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Mereka lebih peka terhadap suasana,
lebih mudah merasakan perubahan energi di sekitarnya. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Inilah yang oleh para leluhur disebut sebagai daya tarik gaib. Sebuah kemampuan alami yang membuat energi di sekitarnya tertarik untuk mendekat. Bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk dari dimensi lain. Konon, energi pon ibarat pintu yang tidak pernah benar-benar tertutup. Sebuah celah halus antara dua dunia, yang memungkinkan terjadinya interaksi tanpa disadari. Namun yang perlu dipahami, pintu ini tidak selalu membawa hal buruk. Justru dalam banyak kepercayaan, energi pon dianggap sebagai anugerah. Karena dengan keterhubungan ini, seseorang bisa mendapatkan perlindungan, petunjuk, bahkan kemudahan dalam menjalani hidup. Namun, di balik anugerah, selalu ada konsekuensi. Karena semakin terbuka seseorang terhadap dunia gaib, semakin besar pula kemungkinan ia terikat dengan salah satu energi yang ada di dalamnya. Disinilah awal mula keterikatan dengan Hodam mulai terbentuk. Bukan karena dicari, bukan karena dipanggil melalui ritual, namun karena adanya keselarasan energi. Seperti dua frekuensi yang saling menemukan, seperti dua dunia yang saling menyentuh. Hodam dalam konteks ini bukanlah sosok yang datang secara tiba-tiba. Ia memilih, ia tertarik, ia mendekat, karena merasa cocok dengan energi yang dimiliki oleh pemilik weton pon. Dan ketika keterikatan itu sudah terjadi, maka hubungan tersebut akan menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang. Tanpa disadari, tanpa bisa ditolak. Inilah yang membuat banyak orang dengan weton pon sering merasa hidupnya berbeda. Ada kekuatan yang membantu, namun juga ada sesuatu yang terus mengawasi. Sebuah keseimbangan yang tidak semua orang mampu pahami. Dan dari sinilah, misteri besar itu mulai terungkap sedikit demi sedikit. Bahwa apa yang mereka miliki, bukan sekadar keberuntungan, melainkan bagian dari energi besar yang telah menyertai mereka sejak awal kehidupan. Tidak semua orang menyadari bahwa dalam hidup ini, ada hal-hal yang berjalan di luar kendali manusia. Ada kekuatan yang bekerja dalam diam, tidak terlihat, namun nyata dampaknya. Bagi sebagian orang yang lahir di weton pon, kehadiran kekuatan itu bukan sekadar cerita. Ia adalah bagian dari kehidupan yang perlahan mulai terasa sejak usia dini. Awalnya samar, hanya berupa firasat kecil. Seperti perasaan tidak enak sebelum sesuatu terjadi. Atau sebaliknya, keyakinan kuat bahwa sesuatu akan berjalan lancar, tanpa alasan yang jelas. Namun seiring waktu, tanda-tanda itu semakin nyata. Mereka sering terhindar dari bahaya yang seharusnya sulit dihindari. Situasi genting tiba-tiba berubah arah. Kesempatan datang di saat yang hampir mustahil. Seolah-olah, ada yang menjaga dari balik layar. Dalam ilmu primbon Jawa, fenomena ini dikenal sebagai bentuk perlindungan dari Hodam penjaga. Hodam bukanlah sekadar makhluk gaib biasa. Ia adalah entitas yang memiliki keterikatan khusus dengan seseorang. Dalam banyak kasus, Hodam penjaga weton pon dipercaya sudah hadir sejak seseorang dilahirkan ke dunia. Bukan hasil ritual, bukan warisan yang disengaja, melainkan bagian dari garis energi yang sudah menyatu. Inilah yang membuatnya berbeda. Karena Hodam jenis ini tidak bisa dipanggil sesuka hati, dan tidak bisa pula diusir dengan mudah. Ia bukan tamu, ia adalah penghuni tetap dalam perjalanan hidup seseorang. Bentuknya, tidak ada yang benar-benar tahu. Ada yang menggambarkannya sebagai sosok bayangan. Ada pula yang merasakannya sebagai energi hangat yang menenangkan. Namun dalam beberapa pengalaman yang lebih dalam, Hodam ini bisa hadir dalam mimpi, memberi tanda, memberi peringatan, atau bahkan menunjukkan jalan. Banyak pemilik weton pon yang mengaku pernah bermimpi bertemu sosok asing yang terasa begitu dekat. Sosok yang tidak dikenal, namun terasa seperti pelindung. Dan anehnya, setelah mimpi itu terjadi, kehidupan mereka sering mengalami perubahan.
Masalah menemukan jalan keluar, rezeki datang lebih lancar, dan keputusan yang diambil terasa lebih tepat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Bahwa Hodam penjaga tidak hanya memberi, ia juga menjaga keseimbangan. Artinya, ketika seseorang mulai melenceng terlalu jauh, menjadi sombong, serakah, atau menyalahgunakan rezeki, maka energi yang tadinya membantu bisa berubah menjadi tekanan. Bukan untuk mencelakakan, namun untuk mengingatkan. Inilah bentuk hubungan yang unik antara manusia dan Hodam penjaga. Bukan hubungan perintah, bukan pula hubungan ketergantungan, melainkan hubungan keseimbangan. Semakin seseorang selaras dengan energi baik, rendah hati, bersyukur, dan tidak merugikan orang lain, maka perlindungan itu akan semakin kuat. Namun jika sebaliknya, maka hidup bisa terasa lebih berat, meskipun rezeki tetap mengalir. Inilah yang membuat banyak orang dengan weton pon memiliki kehidupan yang terlihat aneh. Di satu sisi, mereka seperti selalu beruntung, namun di sisi lain, mereka juga sering menghadapi tekanan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan semua itu tidak bisa dipisahkan dari satu hal. Kehadiran Hodam penjaga yang telah menyatu sejak awal kehidupan. Sebuah misteri yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika, namun nyata dirasakan oleh mereka yang mengalaminya. Bagi sebagian besar orang, kekayaan adalah impian. Sesuatu yang dikejar seumur hidup, diperjuangkan dengan kerja keras, bahkan terkadang dengan pengorbanan besar. Namun bagi sebagian pemilik weton pon, kekayaan justru datang dengan cara yang tidak biasa. Tidak selalu melalui usaha besar, tidak selalu melalui jalan yang jelas. Seolah-olah ada pintu rezeki yang selalu terbuka, bahkan di saat yang paling tidak terduga. Inilah yang kemudian melahirkan istilah yang terdengar aneh, namun sering dibicarakan dalam bisikan, dikutuk kaya seumur hidup. Sebuah ungkapan yang sekilas terdengar seperti keberuntungan mutlak. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, justru menyimpan sisi lain yang jarang terlihat. Banyak pemilik weton pon mengalami hal serupa. Saat kondisi sulit, tiba-tiba ada saja jalan keluar. Saat keuangan menipis, rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Bahkan dalam usaha kecil, hasil yang didapat bisa jauh melampaui logika. Namun di balik semua itu, ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Seperti hidup yang terus didorong ke arah tertentu, seperti ada alur yang sudah diatur, tanpa bisa sepenuhnya dikendalikan. Sebagian orang mungkin akan menganggap ini sebagai berkah luar biasa. Dan memang benar, itu adalah berkah. Namun dalam pandangan primbon Jawa, berkah yang datang terus-menerus tanpa jeda juga bisa menjadi sebuah ujian. Karena tidak semua orang siap menerima kelimpahan. Tidak semua orang mampu menjaga keseimbangan ketika hidupnya selalu dimudahkan. Disinilah letak kutukan yang sebenarnya. Bukan pada kekayaannya, tetapi pada tanggung jawab yang menyertainya. Pemilik weton pon seringkali diuji bukan dengan kekurangan, melainkan dengan kelimpahan. Apakah mereka akan tetap rendah hati? Apakah mereka akan menggunakan rezeki itu dengan bijak? Ataukah justru terjebak dalam kesombongan dan kehilangan arah? Menariknya, banyak dari mereka juga merasakan bahwa semakin besar rezeki yang datang, semakin besar pula tekanan batin yang mengikuti. Hidup terasa tidak sepenuhnya tenang. Ada kegelisahan yang muncul tanpa sebab yang jelas, dan terkadang, hubungan dengan orang lain menjadi tidak seimbang. Ada yang iri, ada yang menjauh, bahkan ada yang merasa tidak nyaman berada di dekat mereka. Semua ini bukan tanpa alasan. Dalam kepercayaan primbon, kondisi ini terjadi karena energi yang dimiliki oleh weton pon sangat kuat. Energi tersebut tidak hanya menarik rezeki, tetapi juga menarik perhatian, baik dari manusia maupun dari dunia yang tidak terlihat. Dan disinilah peran Hodam penjaga kembali terasa. Kehadirannya bukan hanya untuk membuka jalan rezeki, tetapi juga untuk menjaga agar pemiliknya tidak keluar dari jalur keseimbangan. Jika seseorang mulai melenceng, menjadi serakah, lupa diri,
atau menyalahgunakan apa yang dimilikinya, maka hidup akan mulai terasa berat. Bukan karena rezekinya berhenti, tetapi karena batinnya mulai diuji. Inilah yang membuat istilah dikutuk kaya bukan sekadar kata-kata. Ia adalah gambaran dari sebuah kondisi hidup yang penuh paradoks. Di satu sisi, semua terasa mudah, namun di sisi lain, jiwa terus diuji untuk tetap kuat dan sadar. Dan pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi tentang bagaimana mendapatkan kekayaan, melainkan, apakah seseorang mampu menjaga dirinya ketika kekayaan itu datang tanpa henti? Tidak semua orang menyadari siapa dirinya sebenarnya. Banyak yang menjalani hidup tanpa pernah benar-benar memahami tanda-tanda yang sudah diberikan sejak lama. Bagi pemilik weton pon, tanda-tanda itu sebenarnya selalu ada, namun seringkali dianggap kebetulan. Padahal jika diperhatikan dengan lebih dalam, semua itu bukanlah hal yang terjadi tanpa sebab, melainkan bagian dari pola yang terus berulang. Sebuah petunjuk bahwa ada kekuatan lain yang berjalan berdampingan dalam hidup mereka. Tanda pertama yang paling sering terjadi adalah firasat yang kuat. Pemilik weton pon kerap merasakan sesuatu sebelum itu benar-benar terjadi. Entah itu perasaan tidak nyaman ketika akan pergi ke suatu tempat, atau keyakinan tiba-tiba bahwa sebuah keputusan adalah yang terbaik. Dan anehnya, firasat itu sering terbukti benar. Seolah-olah ada bisikan halus yang memberi arah. Tanda kedua adalah kemudahan yang datang di saat genting. Ketika orang lain mungkin sudah menyerah, pemilik weton pon justru menemukan jalan keluar yang tidak terduga. Bantuan datang tiba-tiba. Kesempatan muncul di waktu yang tepat. Seperti ada yang membuka jalan, tepat sebelum semuanya tertutup. Tanda ketiga adalah mimpi yang terasa nyata. Bukan sekadar bunga tidur, namun mimpi yang meninggalkan kesan mendalam, kadang menghadirkan sosok asing, kadang memberi pesan yang sulit dilupakan. Dan setelah mimpi itu terjadi, seringkali ada perubahan dalam kehidupan nyata. Keputusan menjadi lebih jelas, masalah mulai menemukan solusi. Dalam primbon, ini sering dikaitkan dengan bentuk komunikasi halus dari hodam penjaga. Tanda berikutnya adalah aura yang berbeda. Tanpa disadari, pemilik weton pon sering membuat orang lain merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada yang merasa segan tanpa alasan. Ada yang merasa nyaman dan ingin dekat, namun ada juga yang justru menjauh, karena merasa tidak cocok. Ini terjadi karena energi yang mereka pancarkan tidak umum. Lebih kuat, lebih dalam, dan tidak semua orang mampu menerimanya. Tanda lain yang cukup sering muncul adalah perjalanan hidup yang sulit ditebak. Kadang berada di bawah, namun tiba-tiba naik dengan cepat. Kadang kehilangan sesuatu, namun diganti dengan hal yang jauh lebih besar. Seperti ada pola yang terus menjaga agar hidup tetap berjalan dalam jalur tertentu. Dan yang paling penting, pemilik weton pon seringkali merasa bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Bukan dalam arti fisik, tetapi dalam rasa. Ada kehadiran yang tidak terlihat, namun terasa begitu dekat. Terutama saat mereka sedang berada di titik terendah. Ada dorongan untuk bangkit, ada kekuatan yang muncul dari dalam. Seolah-olah ada yang berkata, "Kamu tidak sendirian." Namun perlu diingat, tanda-tanda ini bukan untuk membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru sebaliknya. Ini adalah pengingat bahwa ada tanggung jawab besar yang harus dijaga. Karena semakin kuat tanda yang dimiliki, semakin besar pula energi yang menyertai. Dan jika tidak disikapi dengan bijak, maka keseimbangan itu bisa terganggu. Itulah sebabnya, para leluhur selalu mengingatkan, jangan hanya melihat tanda sebagai kelebihan, tetapi pahami juga sebagai amanah. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang memiliki kekuatan paling besar yang akan bertahan, melainkan siapa yang mampu menjaga dirinya tetap seimbang di tengah kekuatan tersebut. Pada akhirnya, setiap perjalanan akan membawa kita pada satu titik, pemahaman. Pemahaman bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat,
tetapi juga tentang apa yang tidak terlihat, namun terasa. Bagi kamu yang lahir dengan weton pon, semua yang telah dibahas sebelumnya bukanlah sekadar cerita. Bukan pula untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah pengingat bahwa hidupmu mungkin memang berbeda. Ada kekuatan yang menyertai, ada jalan yang seolah sudah dibukakan, dan ada rezeki yang datang tanpa henti. Namun satu hal yang harus selalu diingat, tidak ada kekuatan yang hadir tanpa tujuan, dan tidak ada rezeki yang datang tanpa tanggung jawab. Seringkali manusia terlena oleh apa yang dimilikinya. Ketika hidup terasa mudah, ketika keinginan mulai tercapai satu persatu, tanpa sadar muncul rasa paling berbahaya dalam diri manusia. Kesombongan. Merasa bahwa semua yang didapat adalah hasil dari diri sendiri. Merasa lebih tinggi dari orang lain dan perlahan melupakan keseimbangan. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Bukan saat kamu kekurangan, tetapi saat kamu memiliki segalanya. Bagi pemilik weton pon, menjaga hati jauh lebih penting daripada mengejar harta. Karena apa yang kamu miliki hari ini, bisa saja bukan sepenuhnya milikmu, melainkan titipan. Titipan dari semesta, titipan dari energi yang tidak terlihat, atau bahkan titipan dari sosok yang selama ini berjalan bersamamu dalam diam. Hodam penjaga bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ia tidak hadir untuk mencelakakan, namun juga bukan untuk disombongkan. Ia adalah bagian dari keseimbangan hidup. Selama kamu berjalan di jalur yang benar, tidak merugikan orang lain, tetap rendah hati, dan selalu bersyukur, maka energi itu akan tetap menjadi pelindung. Namun jika kamu mulai melenceng, maka hidup akan perlahan mengingatkan. Bukan dengan cara yang selalu kasar, tetapi cukup untuk membuatmu sadar. Karena pada dasarnya, semua ini bukan tentang kekayaan, bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang bagaimana kamu menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Apakah kamu akan menggunakan apa yang kamu miliki untuk kebaikan? Ataukah justru terjebak dalam hal-hal yang merugikan? Pilihan itu selalu ada. Dan di titik inilah, kamu tidak lagi bisa menyalahkan takdir. Karena takdir hanya membuka jalan, namun langkah tetap kamu yang menentukan. Jadi jika kamu merasa memiliki tanda-tanda sebagai weton pon, jangan takut, jangan pula merasa paling istimewa. Terimalah dengan bijak. Jadikan itu sebagai kekuatan untuk membantu sesama, sebagai jalan untuk memperbaiki diri, dan sebagai pengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu miliki, melainkan tentang seberapa mampu kamu menjaga hati di tengah segala yang telah diberikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.